tahun baru di semua utara tuh. Selamat hari tahun baru kita semua. Selamat hari tahun baru semua utara tuh. Selamat hari tahun baru kita semua. Kita semua. Dah terang bagi semua. Selamat hari Natal tahun baru semua terjadi. Selamat hari Natal tahun baru kita semua. Baru di semua utara tuh. Selamat tahun baru kita semua. Mas bagi seluruh dunia. Semua kota selamat Natal tahun baru kita semua. Natal tahun baru semua utara tuh. Natal tahun baru kita semua. Kita semua. Ya, salam sahabat Yes. Bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita Kristus Yesus. Nah, sahabat-sahabat Yes, dimanapun saudara berada, apa yang sudah kita persiapkan untuk menyambut dan merayakan Natal? Nah, karena itu, mari kita menghayati dan membaca firman Tuhan terlebih dahulu di dalam Injil Lukas 2. Injil Lukas 2 ayat 1 sampai dengan 5. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka, pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea, di Judea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung.
Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Nah, sahabat-sahabat Yesus, dimanapun saudara berada, kita sebentar lagi akan menyambut dan merayakan Natal. Tepatnya di tanggal 25 Desember nanti. Meskipun juga sudah mengawali dalam Christmas Eve di tanggal 24 Desember. Pasti kita sudah memiliki banyak persiapan. Karena itu, biasanya ketika akan melakukan sesuatu, kita perlu mempersiapkan dengan baik. Tujuannya apa? Tujuannya supaya sesuatu yang ingin kita capai, sesuatu yang ingin kita lakukan, itu berjalan sebagaimana mestinya. Karena itu, persiapan itu menentukan, bahkan mendukung sesuatu itu berhasil atau tidak. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, tentu ketika sedang mempersiapkan segala sesuatunya pun ada tantangannya. Kadang tantangan itu juga tidak mudah. Sehingga itu juga menguji kita. Apakah kita sungguh-sungguh mau mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik? Melalui firman Tuhan ini kita bisa melihat betul ada banyak hal yang sebenarnya perlu dipersiapkan oleh Yusuf dan Maria. Karena tiba-tiba Kaisar Agustus memerintahkan semua orang harus mendaftarkan dirinya, termasuk juga Yusuf bersama dengan Maria. Lalu persiapan seperti apa yang harusnya mereka persiapkan? Yang pertama, saudara-saudara, mereka harus mempersiapkan perjalanan. Kenapa? Karena perjalanan mereka yang akan mereka tempuh berasal dari kota yang berbeda. Firman Tuhan ini mengatakan bahwa Yusuf harus pergi dari Galilea menuju ke Bethlehem. Dan tentu ini kota yang berbeda, jaraknya pun lumayan. Tentu mereka perlu mempersiapkan diri dalam perjalanan itu. Apakah mereka akan naik apa? Berapa lama mereka tempuh? Kemudian mereka perlu mempersiapkan makanan dan sebagainya. Itu yang pertama, mempersiapkan perjalanan. Yang kedua, tentu mereka mempersiapkan hati. Kenapa? Karena firman Tuhan ini juga berbicara bahwa ketika Yusuf berangkat ke Bethlehem, dia tidak lagi sendirian. Dia bersama dengan Maria, tunangannya. Padahal jelas di ayat yang kelima tadi kita sudah mendengar dan membaca bahwa tunangannya sedang mengandung. Oh, bagaimana nanti kalau tiba-tiba sekitarnya menanyakan? Bagaimana juga ketika dalam perjalanan mungkin berjumpa dengan orang-orang kemudian dalam tanda petik kepo. Loh, itu siapa? Tentu ada banyak hal yang kadang-kadang kita perlu mempersiapkan hati dengan baik. Dan yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, persiapan yang diperlukan bagi mereka adalah fisik. Iya, fisik. Kenapa? Jelas secara fisik Maria sedang mengandung. Karena itu tentu perjalanan ini berbeda dengan perjalanan-perjalanan yang lainnya. Tetapi yang menarik saudara-saudara, sebenarnya saya tidak ingin melihat yang ini semua. Tetapi saya ingin mengajak kita semua untuk melihat seberapapun persiapan yang harus diperlukan. Seberapapun sulit kendala yang mungkin ditemui. Seberapa besar risiko yang kadang kita tempuh. Semua persiapan itu punya persoalannya masing-masing. Bahkan semua persiapan itu kadang ada tantangannya masing-masing. Tetapi yang menarik, Yusuf dan Maria tetap berangkat ke Bethlehem. Iya, mereka dengan setia berjalan. Dan bahkan kalau kita bisa membaca melalui firman Tuhan ini, kenapa ya Lukas menuliskan Kaisar Agustus? Karena ini peristiwa yang dicatat. Dan ini sejarah real yang ada di dunia. Nah, karena itu, persiapkan dengan baik. Tetapi yang utama adalah persiapkan hatimu.
Sambutlah Kristus lahir di hatimu. Sungguh-sungguh menjadi damai. Sungguh-sungguh lahir dan hadir menyelamatkan dan membawa sukacita dalam dirimu untuk semua orang. Ingatlah juga dalam persiapanmu, lihatlah juga orang lain. Bantu juga dan tolong semua orang supaya tetap merasa damai dan mendapatkan sukacita Natal yang sama. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, mengucap syukur untuk sabdamu saat ini. Terima kasih Tuhan, persiapan seperti apapun yang kami persiapkan, tantangan, rintangan, hambatan, apapun Tuhan, kadang selalu ada dalam persiapan kami menyambut hadirmu, lahirmu bagi kami semua. Tetapi kami mau belajar, kami mau setia, seperti Yusuf dan Maria meski memiliki tantangan, tetapi mereka tetap setia. Dan Tuhan memakai mereka sampai dengan Allah lahir ke dunia, menjadi manusia Yesus Kristus. Dalam kesederhanaan mereka, dalam persiapan mereka, Tuhan Allah berkenan memakai dua pribadi ini secara luar biasa, menjadi berkat perantara bagi keselamatan semua orang. Karena itu berkati juga kami Bapa dalam mempersiapkan dan menyambut Natal. Dalam kesederhanaan kami mau menerima cinta kasih Kristus. Dengan juga melihat kanan kiri kami, memperhatikan orang-orang di sekitar kami. Karena mungkin mereka juga membutuhkan pertolongan Tuhan melalui berkat yang sudah Tuhan sediakan dan berikan bagi kami dan keluarga kami. Karena itu mampukan kami Tuhan dalam sukacita, berbagi dengan sekitar kami, berbagi kepada orang lain, supaya kami boleh merasakan cinta kasih Kristus nyata juga bagi semua orang. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, mari persiapkan segala sesuatunya. Tetapi kesederhanaan dan ketulusan, keterbukaan untuk kita menyambut dan menerima Kristus yang hadir dalam diri kita, itu menjadi yang jauh lebih bermakna dan utama dalam merayakan Natal. Karena itu, lihat juga kanan kirimu, bagaimana mereka mempersiapkan Natal ini. Tolonglah mereka, ulurkan tanganmu bagi mereka. Saudara yang punya berkat berlebih bisa membagikannya. Saudara bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita. Bagikan tawamu, bagikan candamu, bagikan berkatmu bagi semua orang. Karena itu tetap semangat, tetap hidup, bermakna, berbagi bagi semua orang. Dan ingatlah selalu, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Putih.